apakah suara saya terdengar, Mbak? Sudah terdengar. Selamat pagi, Mbak. Mbak Zata atau gimana ya Eh, panggilannya? ya, panggilan saya Inas, Kak. Selamat pagi, Mbak Inas. Ya, selamat pagi juga. Mohon maaf ya, Mbak Inas, gitu ya. Pagi ini kita melaksanakan sesi konseling secara daring ya, karena ada satu atau dua hal yang membuat akhirnya kita baru bisa melaksanakan sesi konseling secara daring gitu. Semoga konseling kita hari ini nggak mengurangi akhirnya semangat dari diri Mbak Ines ya selama sesi konseling ini berlangsung, dan nggak sampai akhirnya bikin ngantuk juga karena daring itu biasanya bikin ngantuk ya karena nggak bertatap muka langsung. Nah, nah, sebenarnya karena tadi kan saya nanya gitu ya, ini panggilannya siapa? Karena di sini nama yang tertera itu sangat panjang gitu ya, bisa panggil Mbak Zata, Inasa atau yang mana gitu. Nah, mungkin kita perkenalan dulu ya supaya kita lebih bisa saling mengenal gitu ya selama sesi konseling ini berlangsung. Nah, sebelumnya Mbak Inas gitu ya, perkenalkan nama saya Binti Masmuro. Nanti Mbak Inas bisa manggil Pak atau Mbak aja gitu. Yang akan menemani Mbak Inas selama sesi konseling ini berlangsung. Nah, mungkin Mbak Inas bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Iya, baik. Perkenalkan, nama saya Data Inasa. Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, panggilan saya Inas. Sekarang saya merupakan mahasiswa semester 4 di UF. Gitu. Kita satu kampus ya dan sejurusan ya, jadi sebaya gitu. Nah, gimana Mbak Ines ini kuliahnya kan daring nih. Iya, akhir-akhir ini kuliahnya daring karena kan gedungnya dipakai UTBK gitu ya. Cuma kadang beberapa kali itu saya agak kesulitan memang karena darinya itu gitu kan. Karena kebetulan di sebelah rumah saya ini sedang berisik. Jadi pas di sebelah di depan rumah saya itu ada apa ya, pembangunan untuk apa ya, pelebaran gedung gitu. Jadi kalau misalnya daring kayak gitu biasanya bunyi-bunyi palunya, motong-motong mesinnya itu kedengeran kayak gitu. Jadi Mengganggu ya Kak. iya, jadi kayak merasa terganggu kayak gitu kan. Dan itu tukangnya kerjanya nonstop gitu dari pagi sampai jam 10 malam kayak gitu sih. Tapi kalau misalkan ada apa ya, kelas-kelas itu apakah juga suaranya sampai sangat mengganggu kelas Mbak Ines? Iya, jujur sangat sangat mengganggu sekali ya karena kan benar-benar pas gitu di sebelah rumah saya. Jadi saya mau kabur ke kemanapun selama itu eh, ke setiap sudut rumah saya tetap kedengeran kayak gitu. Jadi yang bisa saya lakukan ya cuma masuk kamar, ditutup pintunya, sudah kayak gitu. Nggak bisa lagi. Nggak pakai headset Mbak Ines? Nggak ada. Kebetulan saya nggak ada headset. Ya nanti bisa nyari ruang yang lebih prepare ya karena takutnya gitu itu materinya tuh nggak bisa diserap secara sempurna gitu. Iya. Nah, Mbak Ines gimana nih kabarnya pagi hari ini? Ya, alhamdulillah lumayan. Kenapa kok lumayan ya ada sesuatu ini? Enggak sih Kak, biasa aja. Soalnya eh tadi malam tuh saya sempat pulang dari kampus itu cukup malam gitu kan. Jadi sekitar jam berapa ya? Jam pokoknya nyampe rumah tuh kayaknya jam setengah satu gitu. Baru pulang dari kampus. Kemudian baru bisa tertidur itu mendekati subuh gitu. Jadi sempet hampir telat kelas dari pagi gitu. Tapi alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Apa kegiatan Mbak Ines kok sampai semalam itu? Ya ada kegiatan sama temen sih di sana. Nugas bareng ya Mbak Ines. Ya semacam. Alhamdulillah ya nggak sampai akhirnya buat telat kelas ya karena itu sangat riskan sekali dari bangun subuh itu, apalagi kelas jam 7 pagi ya Mbak Ines. Kebetulan diundur ke jam 8 gitu dan Alhamdulillah. saya bangun karena teman-teman saya pada nelponin saya kayak gitu.
Jadi teman-temannya solid nih. iya, jadi karena teman-teman saya nelpon, kemudian HP-nya bunyi terus gitu kan. Jadi sama ayah saya dibangunin, itu tuh temennya nelpon terus ya gitu. Alhamdulillah itu hal yang harusnya disyukuri banget ya. Iya, Nggak bablas tidurnya. iya betul. Oke. Nah, sebenarnya Mbak Ina sendiri pernah melaksanakan sesi konseling atau masih ini pertama kali Mbak Ina? Kalau melaksanakan mungkin beberapa kali pernah, tapi kalau untuk daring sih baru sekarang pertama kali. Oke. Jadi ini pengalaman pertama ya. Iya, Oke. Semoga ya nggak jauh beda ya nanti pengalamannya dengan secara luring gitu. Nah, dari Mbak Ina sendiri berarti kurang lebih itu sudah tahu ya terkait daripada bagaimana sesi konseling itu berlangsung. Cuman bedanya hari ini kita melaksanakan secara daring. Nanti saya sedikit nge-recall ya barangkali Mbak Inas itu lupa gitu ya. Bahwasannya Mbak Inas nanti selama sesi konseling ini nggak perlu buat akhirnya merasa apa ya, karena kita daring ya kayak oh jarak jauh nih nanti takutnya ada yang ngedengerin nih di luar dari konselornya gitu. Nah Mbak Ines nggak usah khawatir kalau misalkan ada orang lain yang ngedengerin terkait daripada masalah Mbak Ines. Karena di sini yang tahu terkait masalah Mbak Ines itu hanya saya dan juga Mbak Ines dan Tuhan saja ya. Jadi saya bisa jamin kalau misalkan permasalahan Mbak Ines ya cukup sampai di sesi konseling ini saja gitu. Terus kemudian Mbak Ines tadi datang ke sini nggak ada paksaan ya dari pihak manapun kan Mbak Ines? iya aman, Oke, aman jadi nanti Kak. bisa saling terbuka gitu ya terkait daripada apa yang Mbak Ines ceritakan. Gitu. Nah, nanti kurang lebih kita akan melaksanakan sesi konseling selama 20 sampai 25 menit Mbak Ines. Apakah Mbak Ines bersedia? Iya Kak, bersedia. Jadi silakan ya Mbak Ines buat akhirnya cerita gitu mau apapun itu saya siap ngedengerin gitu ya terkait daripada masalah Mbak Ines gitu tanpa ya Mbak Ines itu khawatir gitu ya masalahnya tuh didengar oleh siapapun. Nah sebenarnya harapan Mbak Ines untuk datang ke sesi konseling itu di sesi konseling pagi hari ini ya yang dari ini apa Mbak Ines? Ya apa ya, karena jujur saya agak bingung gitu. Karena sebenarnya permasalahan saya ini saya merasakan itu ketika sudah mendekati ujian kayak gitu, ketika sudah mendekati ujung semester kayak gitu kan. Jadi karena saya merasakannya berulang kali kayak gitu setiap semester, jadi saya merasa kayak gimana ya caranya supaya nggak kayak gini terus kayak gitu kan. Karena jujur saya bingung kayak jadinya harus ngapain, harus mulai dari mana kayak gitu. Lebih kepada ingin merubah gitu ya karena ini kayak udah di akhir semester juga yang mau penghujung ini gitu. Iya betul. Nah nanti harapannya semoga sesi konseling ini bisa berjalan dengan lancar ya Mbak Ines jadi apapun yang Mbak Ines harapkan gitu ya itu bisa terlaksana gitu ya nanti kita bisa buat akhirnya bersama-sama gitu ya menemukan jalan keluar atas permasalahan dari Mbak Ines. Nah, nanti saya juga izin ya Mbak Ines buat kalian mencatat, mungkin ada beberapa poin yang saya catat, takutnya nanti saya lupa gitu ya. Karena manusia juga. Gitu. Apakah boleh Mbak Ines? Iya kak, bisa dipersilahkan. Terima kasih Mbak Ines. Oke. Nah, bisa nih Mbak Ines mulai buat akhirnya kan menceritakan nih, apalagi ini kan masih pagi-pagi, apalagi tadi habis upacara ya kalau di UN gitu. Nah, silakan buat Mbak Ines menceritakan gitu ya, apa yang buat Mbak Ines pagi ini itu datang di sesi konseling kita. Nah, iya kak, jadi saya itu apa ya, setiap merasa apa ya, setiap mendekati akhir semester gitu kan, umumnya memang mulai banyak tugas ya, tugasnya mulai banyak, kemudian tanggungannya juga mulai bertambah kayak gitu. Jadi eh, kalau saya itu merasa kayak setiap kali mendekati UAS kayak gitu, entah ujian tengah semester atau UAS kayak gitu, jadi kayak saya tuh sering kewalahan gitu dalam ngerjain tugasnya kayak gitu kan. Jadi kayak saya bingung gitu, ada saatnya dimana ketika semua tugas itu benar-benar banyak,
dengan deadline yang menurut saya cukup mepet gitu, dan masing-masing tugas itu biasanya tidak bisa dikerjakan satu kali atau dua kali saja kayak gitu, jadi dia harus benar-benar dicicil gitu kan. Sedangkan saya merasa bahwa saya itu kesulitannya itu dalam apa ya, mengerjakannya itu gitu. Jadi saya merasa perlu waktu yang lebih banyak kayak gitu untuk mengerjakannya gitu kan. Jadi kalau misalnya sudah mendekati ujian itu saya sering kewalahan, saya sering begadangnya bermalam gitu, ngerjain tugasnya itu harus apa sih namanya, bener-bener kayak ekstra gitu loh, harus ngeluarin tenaga yang ekstra gitu. Bahkan nggak jarang juga dalam mengerjakan tugas itu saya sampai nggak tidur gitu. Saya pernah 2 hari nggak tidur, pernah hampir 3 hari kayak gitu. Jadi saya merasa kayak kalau kayak gitu terus capek enggak sih gitu. Jadi eh, saya jujur kalau kayak gini terus kayaknya nggak kuat nyampe akhir kayak gitu loh rasanya, kayak tiap kali mendekati UAS, tiap kali mendekati UTS kayak gini terus gitu. Wah, Mbak Ines sih bentar lagi mau UAS nih ya. Ini semester 4 ya Mbak Ines. Ya, pasti bebannya lebih berat lagi ya daripada semester di 1, 2, dan 3 ya Mbak Ines. Iya Nah, betul. tadi kan Mbak Ines sempat mengatakan kalau misalkan sampai buat Mbak Ines itu kesulitan. Nah, apakah ini terjadi di semua matkul gitu atau memang hanya ada beberapa matkul tertentu Mbak Ines? Kalau yang saya rasakan itu iya hampir di semua matkul gitu. Jadi kayak saya itu sering banget kayak bingung ini gimana ngerjainnya kayak gitu kan. Jadi kayak untuk mengerjakan satu tugas itu benar-benar perlu waktu yang lama kayak gitu kan, kayak buat memahami, untuk memahami tugasnya itu apa, mekanisme pekerjaannya bagaimana, kemudian mengerjakannya juga harus perlu apa aja kayak gitu kan. Jadi saya merasa waktu yang saya miliki itu kurang gitu, meskipun saya tidak begitu memiliki banyak kesibukan, tapi saya merasa masih kesulitan gitu untuk mengerjakan tugas-tugas itu on time begitu. Dari Mbak Ines yang Mbak Ines sampaikan tadi ya bahwasanya memang ada kendala gitu ya. Nah, itu daripada memang dari tugasnya, mungkin dari segi pengerjaannya atau memang apa yang dosennya sampaikan itu Mbak Ines itu kayak kurang memahami dan juga teman-temannya itu juga kurang memahami gitu Mbak Ines. Beberapa kali sih mungkin karena ini ya, kalau dari mekanisme pengerjaan memang kadang sering bingung gitu, kadang sama penjelasannya dosen kayak gitu kan. Ini beliau penyuruhnya ini, tapi kadang kita bingung. Iya kita tahu disuruh disuruh A, tapi kita bingung bagaimana cara mengerjakan tugas A ini kayak gitu. Kadang memang beberapa kali kayak gitu, dan eh, untuk beberapa kali juga kita nggak ngerti kalau nggak dikasih contoh gitu, mau gimana pun dosen yang kerja ngasih tugas ngejelasin, kadang kalau kita nggak lihat contohnya tuh bingung gitu kan. Beberapa kali seperti itu, tapi juga kadang beberapa kali kita bingung juga, eh, kadang sudah ada contohnya ya, sudah ada bagaimana mekanisme pengerjaannya, kemudian ya segala macamnya itu, cuma kadang memang dari sayanya yang sulit untuk mengerjakan seperti yang disuruh kayak gitu. Jadi Mbak Ines sampaikan bahwasanya memang tugas ini tuh kayak ada yang memang sudah dikasih contoh tapi juga tetap kesulitan gitu ya. Nah, apa yang Mbak Ines apa ya pikirkan gitu ya saat itu ketika lagi buntu-buntunya nih pasti kayak ya ampun kok bisa-bisanya tugas seperti ini gitu. Apa yang Mbak Ines pikirkan saat itu? Yang saya pikirkan apa ya, kayak dulu bisa nggak ya, selesai nggak ya kayak gitu. Nah, ini mau minta ajarin siapa kayak gitu, ini kalau udah ya pokoknya yang menurut saya yang masuk ke pikiran saya sih lebih banyak ini ya, hal-hal negatif gitu. Jadi saya sering mempertanyakan diri saya sendiri, bisa nggak ya, selesai nggak ya kayak gitu, bener nggak ya kayak gitu sih. Lebih kepada ini yang berarti Mbak Ines kayak ada perasaan ragu gitu ya. Ini sebenarnya
tugasnya tuh saya udah bener nggak sih atau memang saya aja yang nggak paham gitu ya atau teman-teman saya gimana ya cara pengerjaannya seperti itu ya Mbak Ines. Iya, kurang lebih seperti itu. Tapi Mbak Ines juga sempat menanyakan kan kepada teman-temannya kan pastinya kalau kita ragu itu kan nanya kepada teman-teman gitu. Kalau menanyakan sih sering ya, jadi kayak tiap kali ada tugas, saya bahkan beberapa kali, terakhir kali untuk tidak bertanya pada teman itu saya nggak ingat gitu. Kayaknya hampir setiap tugas itu pasti komunikasi terus kan sama temen gitu kan. Jadi kayak ini tugasnya ya berarti kayak gini pak, kayak gitu pak. Aku nggak ngerti yang ini, minta tolong dong, ini ajarin maksudnya gimana, kasih tahu, jelasin kayak gitu. Biasanya sama temen kayak gitu kan. Terus juga beberapa kali kalau misalnya kita sama-sama punya waktu ya kita ngerjain juga bareng kayak gitu, mau itu offline mau itu online ngerjainnya. Jadi kita kalau misalnya sama-sama bingung bisa saling tanya kayak gitu, bisa saling-saling koreksi juga. Dan memang dari diri Mbak Ines tuh luar biasa ya, karena mau mencari jalan keluar gitu ya. Karena kan ada juga ya Mbak Ines kayak orang itu udah tahu dia bingung, tapi dia lebih memilih untuk memendam. Tapi Mbak Ines itu langsung pada apa ya, tanya ke temennya ya Mbak Ines. Iya sih, karena kalau nggak kayak gitu nggak selesai tugasnya. Oke. Jadi ada usaha lah gitu buat dari Mbak Ines itu keluar gitu ya dari permasalahan tersebut. Gitu. Tapi dari teman-temannya juga apakah jawabannya itu tetap buat Mbak Ines masih ragu atau cukup terselesaikan Mbak Ines? Saya tergantung sih ya, ketika saya paham sama penjelasannya gitu, maksudnya ketika saya perlahan sudah mulai nangkep dan penjelasannya dia juga nyambung ke saya gitu, biasanya saya percaya. Tapi kadang kalau misalnya saya nanya ke orang yang ketika saya tanya lah kenapa kok nggak tahu ya, so, pokoknya saya kerja ini gini gitu. Nah yang kayak gitu tuh kadang biasanya saya menghindari kayak gitu. Oh berarti jangan tanya ke ini dulu, coba tanya ke yang lain kayak gitu. Saya setidaknya perlu validasi dari penjelasan dari orang lain juga kayak gitu, ini bener nggak kayak gini kayak gitu. Apakah memang itu setiap tugasnya itu bentuk responnya Mbak Ines itu langsung tanya ke teman buat cross check atau mungkin ada yang beberapa matkul aja nih Mbak Ines? Hmm, sebagian besar sih iya kayak gitu. Kalau tugas individu biasanya Halo Mbak Ines? setiap anggota di kelompok sendiri itu nggak paham baru mulai tanya ke yang lain gitu. Mohon maaf Mbak Ines bisa diulang karena tadi sempat terputus gitu jaringannya. Ah iya baik, sebentar. Iya jadi kalau saya pribadi itu kalau tugas individu itu memang lebih banyaknya sama temen kayak gitu kan. Jadi tanyanya, diskusinya gitu, kayak saya bahkan kalau disuruh tanya matkul apa yang belum saya ngerjain sendiri tuh saya nggak tahu, karena lebih banyak bareng teman gitu kan. Kemudian juga kecuali kalau misalnya kelompokan kayak gitu kan, karena kita punya kelompok masing-masing gitu, baru diskusinya sama kelompok sendiri. Baru kalau misalnya setiap kelompok setiap anggota di kelompok itu nggak ada yang ngerti, baru mulai tanya ke yang lain. Jadi dari diri Mbak Ines memang apa ya bentuk responnya itu langsung pada kayak cross check gitu ya kepada temennya gitu. Iya betul. Dari Mbak Ines sendiri nih, apa sih yang Mbak Ines rasakan gitu ya ketika tadi Mbak Ines menyampaikan kalau misalkan Mbak Ines itu merasa kayak kesulitan gitu ya. Emosi apa yang timbul saat itu dan juga setelah kayak bertanya sama teman Mbak Ines? Apa ya, kalau kalau emosi apa ya, kadang saya tuh lebih seringnya kan ngerasa kayak gelisah gitu ya, bingung kayak gitu, bimbang ini harus ngapain gitu, selesai nggak ya kayak gitu. Saya tuh seringnya cemas gitu loh, sering cemas, terus takut gitu, ini gimana ya tugasnya kayak gitu. Bahkan kadang untuk beberapa tugas tuh rasanya kayak frustasi gitu loh, yang kayak nanti kadang kalau, tapi kalau setiap mengerjakan tugas itu selalu ada rasa kayak
cemas kayak gitu, ini selesai nggak ya, ini selesai nggak ya gitu. Tapi kalau misalnya kayak sampai frustasi itu tergantung. Biasanya mulai frustasi itu kalau misalnya sama teman saya sendiri juga sama-sama nggak ngerti, kita sama-sama bingung, itu sudah mulai puyeng gitu, sudah mulai frustasi itu bagian itu. Tadi Mbak Ina sempat mengatakan sampai ngacak-ngacak rambut gitu ya. Ah, itu tahap cemas atau tahap frustasi tuh Mbak Ina ngacak-ngacak rambut? Kayaknya sudah masuk tahap frustasi nih Mbak, soalnya ketika kalau cemas itu saya merasa kayak setiap kerjaan tugas itu selalu ada rasa cemas, kayak ini benar nggak ya, ini on time nggak ya ngumpulinnya kayak gitu. Itu masih saya nggak bisa mengelak dari itu gitu loh. Tapi kalau misalnya untuk sampai ngacak-ngacak rambut itu kalau bener-bener kayak nggak tahu mau ngerjain ini gimana, ini tugasnya kayak gimana ngerjainnya kayak gitu. Oke. Nah itu kalau di kampus ya gimana tuh Mbak Ina sama Kak juga? Bukan ngacak-ngacak rambut atau ada hal lain yang dilakukan Mbak Ina? Kalau di kampus gimana ya, soalnya saya lebih sering ngerjainnya itu kalau nggak online sama temen di rumah, ya ngerjainnya ya di rumah bareng-bareng, entah di kosnya teman saya atau di rumah saya gitu. Tapi kalau di kampus apa ya, beberapa kali hmm, kalau cemas sih masih ada, cuma kadang tuh bawaannya tuh kayak saya nggak bisa diem tuh loh, tangan nggak bisa diem, kaki nggak bisa diem, bawaannya pengen gerak mulu kayak gitu. Bahkan kalau eh, ada ruang, saya bakal kayak jalan uring-uringan kayak gitu loh, jalan ke sana kemari kayak gitu, entah teman saya nyadar atau tidak kayak gitu, kayak keluar masuk gitu. Pokoknya kayak bawaannya tuh tangan atau kaki tuh nggak bisa diam gitu. Terus kadang beberapa kali juga kalau saya ngerasa sulit tuh biasanya saya itu mainin apa, ngopekin bibir gitu. Jadi kadang juga sampai berdarah, kadang beberapa kali kalau lagi lagi kering banget gitu. Itu sih. Oh berarti sampai akhirnya bentuk fisiknya gitu ya, sampai tadi ngopek bibir, nggak bisa diem, terus ngacak-ngacak rambut dan seterusnya gitu Mbak Ines. Oh itu Iya, berarti apa ya, tingkatannya tuh udah kayak ini tugas apa sih semester 4 gitu ya kok iya berat betul. banget gitu. Nah Mbak Ines, sebenarnya saya penasaran sih ini Mbak Ines. Apa sih yang kayak buat Mbak Ines itu kayak merasa harus kayak tanya temen terus gitu? Apakah memang apa ya, dari diri Mbak Ines itu udah kayak yakin banget kalau misalkan Mbak Ines itu kayak nggak paham dengan materinya dan nggak bisa ngejelasin kalau tanpa hadirnya sosok dari teman Mbak Ines? Apa ya, selama ini tuh saya biasanya ngerjain tugas itu memang perlu contoh gitu setahu saya. Jadi dari dulu biasanya tuh saya minta, bukan minta sih, maksudnya saya tanya kayak gitu, ini kamu ngerjain ini gimana kayak gitu kan. Kamu kalau aku ngerjain ini bener nggak kayak gitu. Jadi kayak memang saling koreksi-koreksian gitu kan sama teman. Terus juga ketika apalagi ya, ya kebanyakan gitu gitu kan. Soalnya beberapa kali ketika saya ngerjain sendiri, kemudian misalnya udah selesai nih, kemudian saya nyoba nanya ke teman, kamu ngerjainnya gimana kayak gitu, dalam posisi tugasnya udah selesai kayak gitu, pasti rata-rata itu tugas yang saya kerjakan dengan mereka itu benar-benar beda banget. Dan ya saya takut kayak gitu, awas nanti salah ya, awas nanti nggak bener ya kayak gitu kan. Jadi saya kalau mengerjakan tugas itu seringnya was-was gitu, kayak takut ini nanti bener nggak ya, salah nggak ya gitu. Terus juga saya merasa nggak, agak sulit kalau mengerjain sendiri gitu kan. Jadi kayak saya merasa waktu yang saya perlukan untuk mengerjakan tugas itu jauh lebih banyak daripada teman-teman saya gitu. Saya sering kali kayak misalnya lagi ngerjain bareng nih sama temen gitu, kemudian kayak tugasnya sama, misalnya ngerjain soal gitu ya, ngerjain soal 5 kayak gitu, saya ngerjain bareng teman saya nih gitu, cuma saya ngeliat teman saya kok kayaknya di sejam 2 jam udah selesai, aku 4 jam masih nggak selesai selesai kayak gitu. Kayak beberapa kali kan teman saya itu bisa ya malam ya ngerjainnya ya. Terus ketika kayak kayak misalnya tadi ya yang 5 soal itu, kamu udah nomor berapa gitu,
nomor 4, habis itu nomor 5. Aku nomor 1 nggak selesai kayak gitu. Jadi saya itu bingung ngerasanya, kayak kok mereka bisa ngerjain cepet ya, kok aku enggak kayak gitu. Kok mereka orang-orang nih, mereka mampu yang ngerjain hal-hal secepat itu. Dan ketika saya misalnya kayak coba dong lihat punya bagaimana, nah punya mereka itu bagus gitu, sedangkan punya aku udah masih ngerjainnya lama kayak gitu kan, hasilnya itu juga nggak sebagus mereka kayak gitu. Oke, berarti memang ada apa ya, pengalaman gitu ya, bahwasannya dari temen tuh kayak ngerjainnya kok dia lebih cepat daripada Mbak Ines gitu ya, dan ternyata itu lebih bagus daripada apa yang sudah dikerjakan Mbak Ines ya Kak. Iya betul. Nah, waktu itu apakah Mbak Ines apa ya, langsung ngerubah gitu ya pengerjaan Mbak Ines ngikutin dia, atau memang Mbak Ines ada momen di mana kayak sebenarnya pekerjaan saya juga lebih benar daripada dia, atau punya dia salah gitu Kak Ines? Enggak sih, soalnya saya biasanya kan nanya ke temen yang menurut saya dia jauh lebih unggul dari saya gitu kan. Jadi biasanya saya setidaknya ada modifan dikit kayak gitu, kayak oh berarti ngerjainnya gini 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 gitu, tapi memang ngerjainnya versi saya, tapi kan setidaknya saya sudah dapat contoh gitu kan, saya sudah dapat oh bentukannya itu begini, gambarannya itu begini, ngerjainnya itu berarti gini 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 gitu. Jadi saya nggak sebingung yang awal kayak gitu. Jadi dan karena ketika saya tanya ke dia itu gitu, kenapa kok ngerjainnya gini gitu, kok kenapa kok ngerjainnya gitu kayak gitu kan, dia jawabnya oh iya soalnya gini gini gini. Jadi saya merasa oh iya iya bener ya, berarti harusnya kayak gini ya kayak gitu, berarti punya aku nggak bener ya kayak gitu. Jadi ya gitu. Berarti ada bentuk apa ya, lebih ke keyakinan gitu ya, bahwasannya dia itu lebih unggul dari Mbak Ines gitu. Nah, Mbak Ines nih, gimana kalau misalkan kan tadi Mbak Ines mengatakan setiap ada tugas itu selalu cross check gitu ke temennya. Nah, gimana kalau misalkan responnya itu ternyata mereka itu nggak mau terbuka gitu ya, atau mungkin mereka juga sebenarnya nggak paham Mbak Ines dengan tugas itu gitu. Nah, gimana Mbak Ines buat ahlinya keluar dari kesulitan itu, selain ahlinya tanya pada teman? Kalau nggak terbuka sih jarang ya. Entah kenapa saya merasa teman-teman saya ini kalau ditanyakan soal tugas, mereka welcome banget kayak gitu. Terus mereka menjelaskan apa yang mereka pahami tentang tugas itu, meskipun eh, ada beberapa hal yang juga sebenarnya menurut mereka kurang jelas kayak gitu. Ini gimana ya, ini gimana. Tapi mereka tetap menjelaskan sepemahamannya mereka kayak gitu. Kemudian juga biasanya kalau sama-sama nggak ngerti, itu biasanya kita sama-sama diskusi, mungkin kayak gini ya, mungkin kayak gitu ya kayak gitu. Terus juga nyoba tanya ke anak lain, tapi katanya si ini begini, katanya si itu begitu, tahu gitu kan. Karena biasanya kalau eh, kita benar-benar sama sekali nggak ngerti gitu, ya biasanya langsung tanya gitu ke ke si A, ke si B, ke si C, pokoknya sekiranya nyampe dapet orang yang paham kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya ketika mereka tidak terbuka sih jarang ya, bahkan saya nggak ingat kapan sih mereka nggak terbuka kalau ditanyain tugas gitu. Cuma kalau misalnya untuk keluar selain tanya sama temen ya, itu jujur apa nih ya, kayak saya nggak ingat, karena ya itu tadi, ketika saya eh, tanya sama teman saya nggak ngerti ya, nanya ke siapapun yang sekiranya ngerti gitu, nanya ke orang yang entah itu 5 orang, 7 orang, 10 orang yang sekiranya dia ngerti tugas itu ngapain kayak gitu, tugasnya itu gimana pengerjaannya. Bahkan pernah kayak em, ada tugas yang memang kelas saya itu nggak ada yang ngerti, ditanya satu-satu tuh nggak ada yang ngerti, akhirnya saya nyoba nanya ke kelas lain gitu. Jadi saya nyoba nanya, kamu matkulnya ini diajar dosen ini tidak kayak gitu, sudah dapat tugas ini atau belum kayak gitu kan. Jadi saya nanyanya sama ya orang yang di luar kelas, oh iya tugasku gini gini, ngerjain ini gini gini kayak gitu. Meskipun saya menjaga apa ya, tetap menjaga supaya saya nggak terlalu banyak tanya gitu, setidaknya saya dapat garis besarnya tugasnya itu seperti apa kayak gitu, pekerjaannya bagaimana kayak gitu. Jadi ya
biasanya saya tetap tanya kayak gitu. Jadi ada usaha gitu ya Mbak Ines buat akhirnya tetap apa ya pengennya tetap keluar gitu dari zona itu. Tapi sempat nanya juga ke dosen ya Mbak Ines berarti. Kalau nanya ke dosen itu biasanya apa sih namanya yang apa biasanya nanyanya ini sih ke asisten dosennya misalnya. Jadi kayak entah kenapa kalau ke dosen tuh rasanya masih kayak agak sungkan gitu kan, karena kan beliau tugas tanggungannya menurut kita kita ini banyak gitu kan. Jadi biasanya nanya ke asisten dosennya kayak tugasnya tuh bagaimana, kalau emang bener nggak nemu titik terangnya tugasnya itu seperti apa kayak gitu sih. Cuma biasanya yang tanya itu teman-teman saya bukan saya, jadi saya cuma katanya beliau begini loh, katanya eh dosennya ini asdosnya ini begini katanya begitu kayak gitu sih. Jadi saya cuma menerima informasi dari mereka gitu. Eh, mungkin itu apa ya kayak lebih kepada kalau sama teman itu lebih meyakinkan gitu ya Mbak Ines karena mungkin bahasanya juga mudah dipahami gitu ya Mbak Ines. Halo Mbak Ines, halo Mbak Ines, halo Mbak Ines. Ya, Halo. Mohon maaf Mbak, tadi terlempar. ya nggak apa-apa karena emang kondisi sinyal juga ya Mbak Ines gitu. Ya, tadi wifi saya tiba-tiba mati, jadi saya tiba-tiba laptop itu enggak terkoneksi. Mungkin karena ini pembangunannya ini kadang kan sering matiin wifi, kadang ya kayak gitu. Ya nggak apa-apa Mbak Ines. Aman-aman kok karena ini kan juga kondisi daring ya Mbak Ines. Iya. Nah, mungkin itu ya Mbak Ines tadi bagaimana akhirnya coba buat akhirnya kita gali bersama ya terkait dari permasalahan Mbak Ines. Karena waktunya juga terbatas, maka di sini saya izin buat menyimpulkan gitu ya terkait daripada permasalahan Mbak Ines gitu. Bahwasannya Mbak Ines menyampaikan kalau misalkan Mbak Ines itu di awal mengalami kesulitan gitu ya di semester ini dan ini sering terjadi ya di setiap semesternya itu kalau misalkan ketika mau mendekati ujian akhir semester ya Mbak Ines itu tuh banyak sekali tugas yang buat Mbak Ines itu merasa kesulitan sampai akhirnya begadang gitu ya nggak tidur 2 hari bahkan gitu karena adanya kesulitan dalam mengerjakan tugas itu dan Mbak Ines coba buat akhirnya buat tanya kepada temen ya karena Mbak Ines itu memiliki keyakinan kalau misalkan di dalam diri Mbak Ines tuh kayak saya tuh takut gitu ya saya itu salah karena saya ngelihat teman-teman saya itu lebih baik daripada diri Mbak Ines gitu ya jadi Mbak Ines merasa kalau nggak tanya nanti takutnya itu salah gitu ya dan Mbak Ines itu ketika mengalami situasi yang apa yang buat Mbak Ines itu apa ya kesulitan dalam mengerjakan tugas Mbak Ines itu merasa tadi gelisah akhirnya sampai cemas bahkan frustasi gitu ya sampai yang terparah itu tadi ngepekin bibir gitu ya. Iya. Nah jadi Mbak Ines coba buat akhirnya selalu gitu buat tanya ke teman karena Mbak Ines itu merasa kalau misalkan nggak tanya teman itu apa ya, jawabannya itu kayak ragu dan takutnya ada yang salah seperti itu ya Mbak Ines. Iya betul. Oke. Ini tuh saja ya Mbak Ines untuk sesi konseling kita hari ini. Karena tadi kan juga belum buat akhirnya apa ya tercapai gitu ya dari harapan Mbak Ines gitu ya. Jadi kita bisa membuat akhirnya menjadwalkan sesi konseling selanjutnya. Kalau hari ini dari mungkin nanti kita bisa usahakan buat luring ya Mbak Ines.
Iya, baik, terima kasih. Gimana perasaannya Mbak Ina setelah sesi konseling ini tadi? Ya lumayan ya. Soalnya tadi saya cerita cukup panjang lebar sekali saya rasa. Gitu. Jadi ya apa ya rasanya ya saya mulai merasa nyaman kayak gitu. Saya merasa kayak wah ada cerita nih kayak gitu. Jadi kayak karena kan jujur saya biasanya ke teman tuh kayak tanya tugas kayak gitu kan frustasi bareng-bareng. Cuma kalau untuk cerita kayak gini tuh jarang, agak jarang sih gitu. Soalnya sudah mulai sibuk masing-masing kayak gitu. Semoga kedepannya juga kita bisa apa ya lebih nyaman lagi ya Mbak Ines ketika mungkin Iya. cukup sekian ya Mbak Ines. Terima kasih sudah akhirnya datang ke sesi konseling ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.